Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami mewawancarai Bapak dosen Syafi'i Aji MPDI. Beliau adalah mengajar seorang guru dosen mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alhamdulillah Senasen Konang. Bapak dosen Syafi'i Aji MPDI. Kali ini akan kami ingin bertanya tentang banyak sekali berita hoax belakangan ini. Yang kami tanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang banyak beredarnya berita hoax belakangan ini? Silakan. Baik, terima kasih Agus telah menanyakan pada kami terkait dengan berita hoax yang sering beredar di zaman milenial ini, khususnya santer beredar di media sosial. Tentunya kita selaku seseorang atau yang mengkonsumsi dunia internet atau media sosial, tentunya kita harus bijak. Kalau jenengan nanya sama saya, tentunya saya akan jawab dengan analisa saya atau asumsi. Kebijakan dalam menyikapi berita-berita yang ada di media online, yang pertama kali itu adalah kita harus memfilter. Siapa yang memberikan berita, dari mana itu berita berasal, itu semuanya kita harus memfilter. Bahasa standarnya itu kita harus menyaring. Menyaringnya bagaimana? Kita kaji terlebih dahulu. Kita kaji terlebih dahulu apa yang harus dikaji di situ. Contoh, di sini ada berita beredar. Kita lihat dari judulnya menarik. Dari judulnya menarik dan juga dari judulnya ekstrim. Kemudian kita lihat di dalamnya, kita baca. Itu pun kita jangan harus mengasumsikan itu benar. Dan jangan mengasumsikan itu salah. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari hoax? Yang pertama, filteran tadi harus kita cek by recheck lah istilahnya. Cek by recheck. Kalau memang itu bisa dijangkau informasi tersebut, kita nanya, jangan langsung ngambil sikap. Seperti contoh, seseorang yang sering percaya dengan adanya berita hoax, dia langsung mengasumsikan dalam mindsetnya, kemudian dia percaya, lalu kemudian dia share. Lah, nge-share ini yang sifatnya berbahaya. Kenapa saya katakan sifat berbahaya? Karena di situ kalau itu tidak terbukti benar, kita sampaikan kepada media-media yang lain, artinya langsung di-share, itu nanti dampaknya akan berakibat fatal. Kenapa saya katakan fatal? Kita termasuk jaringan dalam menyebarkan berita hoax. Itu satu. Selanjutnya, selain kita ngecek keabsahan berita tersebut, kita harus pandai-pandai dalam memilah dan mengkaji berita tersebut. Kenapa kita harus pandai dalam kajian berita tersebut? Tentunya kita selaku umat beragama, khususnya agama Islam, kita tidak mau ada salah satu pihak yang akan di-downkan, baik itu secara mental ataupun secara biografi dari mereka tersebut yang mengedarkan berita hoax atau yang siapa yang menjadi objek berita hoax. Kan seperti itu. Selanjutnya, dari berita tersebut yang beredar, kita amati. Kita amati, setelah kita amati, lalu kemudian kita filter, setelah kita filter, dan kita lihat keabsahannya. Lah, ini benar atau tidak? Ini benar atau tidak? Dan jangan gampang terpancing. Kita soroti, lalu kemudian kita cari relasi. Benar nggak berita ini? Benar nggak berita ini? Ini datangnya dari mana? Contoh, walaupun itu terdatang dari berita-berita atau dari link ternama, kita jangan sampai mengambil asumsi ini berita benar, ini berita benar, ini berita benar. Jangan, karena secara otomatis kita akan berbaur dalam kehokan tersebut. Ya,
Bahkan kita harus menjadi duta. Kenapa duta? Kita ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang berasaskan Islam. Tentunya kita harus menjadi duta online, memerangi hoax. Ketika kita sudah bisa menjadi duta online, memerangi hoax, berarti kita sukses akan menjaga image dalam online, dalam media sosial. Dalam media sosial kemudian kita menjadi duta. Kalau memang itu bisa dihapus, kita hapus berita-berita hoax tersebut. Kita input berita-berita realita atau berita nyata yang mengajak pada halayak umum, khususnya pemuda-pemudi yang berselancar di media sosial. Kita ajak mereka-mereka, mindset mereka kita ajak bertafakuh fiddin, dalam penyebaran agama dan juga percaya akan kebenaran dan tidak percaya akan edaran-edaran berita yang beredar di media sosial. Kita harus benar-benar pintar memfilter seperti itu, ya. Ada suatu pokok permasalahan juga, banyak akhir-akhir ini pemuda-pemudi yang kita pantau atau yang saya telusuri, mereka-mereka banyak mengasumsi berita-berita menelan mentah-mentah. Dalam artian karena judulnya bagus, karena toppingnya itu bagus, akhirnya dia merasa, wah ini berita apa iya benar. Wah ini berita gimana, ini kok bisa seperti ini. Nah itu kan secara otomatis mental kita sudah dikuasai oleh berita tersebut. Sedangkan pada hakikatnya kita selaku insan yang harus memfilter semua berita yang ada di media, kita harus bisa menyelaraskan jiwa kita, mindset kita, agar supaya berita-berita tersebut kita filter terlebih dahulu, baru nanti kita cari kabar kebenaran berita tersebut. Ya seperti itulah cara menyikapi tentang berita hoax, Gus. Alhamdulillah. Selanjutnya ini karena sudah terjawab bagaimana cara mengatasi agar supaya tidak terpengaruh dan membedakan mana video hoax atau tidaknya tersebut. Alhamdulillah sudah terjawab. Selanjutnya kami menanyakan hukum penyebar hoax, berita yang palsu tersebut serta orang yang menonton dan yang terpengaruh. Silakan kepada Bapak dosen untuk menjawab. Terkait dengan hukum penyebaran berita, tentunya di sini ada beberapa hukum syar'i, kan seperti itu, Ustadz ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau memang kita menyampaikan berita salah atau kita menyampaikan berita yang kurang baik, tentu hukum syariatnya itu dihukumi haram. Kenapa? Karena kita menyampaikan sesuatu yang mudorot, yang berbahaya, dan bahkan yang kurang bermanfaat. Nah, ketika berita seperti itu kita paparkan, kita umbarkan dan kita sampaikan pada tempat-tempat lain, dalam artian kita gembar-gemborkan, ya. Nah itu secara otomatis kita akan terlibat dalam perkara yang haram. Dan ketika itu langsung diekspos, yang satunya ngekspos, yang satunya nge-share, tentunya kita terlibat dalam MLM keharaman. Kan seperti itu. Satu. Lain halnya dengan sesuatu atau nuansa di lain semua itu. Contoh, seperti perbuatan sesuatu yang mengajak pada kebaikan. Ada pembangunan masjid, kemudian kita share, berita ini kita share. Secara otomatis karena ini adalah berita baik, kemudian kita share agar supaya ada donatur yang menyumbang dan bahkan lain sebagainya yang penting terkait dalam kebaikan, secara otomatis kita terlibat dalam MLM kebaikan. Dan penyebaran tersebut, yakin, dengan seyakin-yakinnya di situ ada maslahah. Nah, dengan maslahah tersebut berarti kita dapat pahala, kan seperti itu. Lah ya seperti itu. Artinya ketika berita buruk disebarkan, di-share, ya, kita secara otomatis akan dapat keharaman. Dan seseorang yang mengkonsumsi tanpa memfilter, langsung dia telan mentah-mentah berita tersebut, maka dia akan mengikuti asumsi awal
bahwasanya ini adalah berita buruk atau berita yang tidak ada manfaatnya. Lalu mereka mengkonsumsi, secara otomatis imbal baliknya itu akan terus mengalir. Itu namanya haram dalam bidang MLM, multi level marketing kan seperti itu. Barang haram disebarkan, sesuatu keburukan disebarkan, lalu menimbulkan keburukan yang lain, menimbulkan keburukan yang lain, menimbulkan keburukan yang lain, maka seterusnya di situ mengkonsumsi atau mengalir keburukan-keburukan berkelanjutan. Itu kan kurang baik kalau kita dilihat dari kadar keagamaannya. Selanjutnya, barusan sudah saya paparkan. Kalau itu kebaikan bagaimana? Berarti kalau memang itu kebaikan, itu suatu proses multi level marketing yang bisa mengalir kepada kita kemaslahatan demi kemaslahatan. Yang satunya nge-share, yang satunya nge-share. Lalu kemudian ada imbal balik dalam share-nya tersebut. Contoh, dia akan terbuka hatinya dan dia akan menyumbangkan dalam kebaikan. Maka kita akan mendapat maslahah di situ, kan kebaikan, ya toh? Lah, kalau kita lihat secara rinci dan totalitas dalam memberikan informasi, coba dipilih. Itu saja ini, coba dipilih. Jangan sampai yang mengirim berita sama yang mengkonsumsi berita terlibat sama-sama dalam produk keharaman atau sama-sama mendapat dosa. Lah itu kan malah luar biasa nanti. Apalagi sekarang sesuatu yang kecil namun dampaknya luar biasa, itu adalah lewat media sosial. Lewat media sosial. Itu kecil. Kita akses lewat rumah, tidur-tiduran, kita nge-share. Kalau memang itu kebaikan, wah secara otomatis walaupun sesuatu yang kecil, dampaknya besar, kita dapat pahala. Enak loh, sambil tidur, sambil ada di atas bantal, ada di atas tempat tidur, kita nge-share. Wah ternyata ini keburukan. Ya wes, asumsi kita ada di mana berita tersebut. Lalu kemudian yang satunya mengkonsumsi, yang satunya orang yang menge-share dan orang yang menikmati sharean seseorang tersebut. Kalau memang di situ adalah keburukan, ya tinggal asumsi kita ada di mana hukum kita tersebut. Kan seperti itu. Menindaklanjuti lagi dalam media sharing atau dalam media nge-share, ya. Berita sesuatu, kita jangan anggap itu sepele karena satu klikan dalam jemari kita dampaknya bagaimana. Memang betul HP ini kecil namun dampaknya luar biasa, ya. Makanya zaman sekarang dunia sudah bisa kita kantongi. Ini betul. Zaman sekarang dunia sudah bisa kita kantongi. Ini betul. Dampak yang kecil ini bisa memberikan dampak yang luar biasa dan bahkan sampai dampak mendunia. Saya katakan mendunia. Siapa yang menge-share kita? Contoh, kita dari dalam kamar menge-share hal-hal baik. Kita share, serat, itu diterima oleh orang yang ada di Arab. Lah dari Arab di-share lagi. Ternyata dia berkoalisi atau berteman dengan orang Amerika. Orang Amerika bisa melihat kalau mereka, orang-orang Amerika atau orang-orang di belahan dunia mana, mereka tidak paham dari isi tersebut. Sekarang toh gampang. Semua berita bisa ditranslate. Semua gampang. Berita itu bisa ditranslate dan bahkan khawatir sampai-sampai itu dikonsumsi oleh penikmat-penikmat media sosial. Hati-hati berselancar di dalam media sosial, khawatir jiwa kita selaku penikmat online, khawatir dengan sangat kita akan terlibat di dalam kenikmatan media sosial tersebut sehingga kita lupa mana yang baik dan mana yang benar, dan khawatir pula di situ kita hanya menelan mentah-mentah dari edaran atau statement yang ada di judul atau narasi yang ada di dalamnya, kita khawatir terbuai seperti itu. Terima kasih Bapak dosen atas studinya, penjenengan diwawancarai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.